Jadi benar-benar kering, tidak ada penyiraman sama sekali karena tidak ada sumber air juga di sini, hanya menggunakan air hujan, sahabat. Menggunakan air hujan dan keadaan sekelilingnya seperti ini, sahabat. Kering kerontang. Yang paling pangkal yang dekat dengan batang bagian bawah ini. Mantap banget. Luar biasa. Selamat pagi sahabat, tumben ketemu sahabat Bali Organik TV di channel ini lagi. Bener, jadi 2 bulan terakhir Beli memang menghilang dari peredaran YouTube sahabat. Beli tidak upload hampir mungkin sebulan hanya sekali, bulan lalu. Dan banyak sekali pesan yang masuk, Beli mengapa Beli menghilang dari YouTube, ada apa? Begini sahabat, seperti yang dulu-dulu pernah terjadi juga, sebenarnya ini bukan yang pertama kali Beli tiba-tiba menghilang dari YouTube. Sebenarnya beberapa tahun yang lalu juga Beli pernah mengalami hal serupa. Jadi perlu sahabat ketahui, Beli ulang lagi di sini bahwa di Bali Organik TV itu sebenarnya Beli sendiri tidaklah membuat konten, dalam arti menyiapkan konten, akan tetapi adalah bagaimana kegiatan harian Beli direkam kemudian menjadi konten. Dan ada kalanya ketika di kebun itu banyak sekali terjadi masalah, rasanya membuat konten di saat-saat seperti ini sangat berat sahabat. Jadi Beli tidak bisa fokus. Jadi 1,5 bulan sampai 2 bulan terakhir ini banyak sekali masalah di kebun sahabat. Banyak sekali tanaman pisang yang tiba-tiba mati sahabat, karena cuaca panas yang begitu seperti memanggang sahabat ya, seperti memanggang dari atas, sehingga daun-daun layu, daya tahan tubuh tanaman pisang juga drop sahabat. Sehingga pembenahannya ini memerlukan waktu dan konsentrasi, membutuhkan fokus sahabat. Dan kabar baiknya sekarang semua juga sudah mulai kembali sehat lagi sahabat. Sehingga pada video kali ini mungkin ini menjadi pembuka dari video-video berikutnya. Kita bisa lagi kembali men-sharing kegiatan Beli, men-sharing kegiatan membuat pupuk, pestisida, dan hal-hal unik lainnya di Bali Organik TV. Oke sahabat, pada kesempatan kali ini Beli akan men-share pengalaman pribadi Beli bagaimana cara mensiasati kebun kita di saat cuacanya begitu panas, begitu cetar. Banyak manusia pun sahabat yang tidak tahan, bahkan di negara-negara lain ini ada heat wave atau gelombang panas. Beli tidak yakin apakah panas yang Beli rasakan sekarang di kebun ini adalah gelombang panas juga. Akan tapi di sini Beli ingin men-share bagaimana pengalaman Beli, caranya untuk menanggulangi tanaman bisa hijau segar kembali dengan tanpa menggunakan banyak air sahabat. Nah sahabat, jadi fokus video kali ini adalah bagaimana kita membuat atau menanam sahabat, membuat tanaman kita itu agar tetap hijau, tetap berhasil menanam di musim yang sangat panas ini, di cuaca yang super ekstrim panas sahabat. Beli katakan super ekstrim karena hampir seluruh Indonesia mengalami hal serupa. Bagaimana agar tanah yang sekering ini sahabat, nah jadi bisa diperlihatkan, coba di sini dideketin kamera. Ini kamera deketin ini tanahnya, diperlihatkan. Nah, tanahnya sekering ini sahabat ya. Jadi benar-benar kering, tidak ada penyiraman. Kalau sahabat mungkin yang curiga Beli melakukan penyiraman, silahkan ini dilihat di pangkal. Jadi juga sama sahabat ya, coba kameranya. Nah, jadi benar-benar kering, tidak ada penyiraman sama sekali karena tidak ada sumber air juga di sini, hanya menggunakan air hujan sahabat. Menggunakan air hujan dan keadaan sekelilingnya seperti ini sahabat. Kering kerontang, bahkan gulma pun sudah makin tipis, gulma mati secara natural karena tidak ada air sahabat. Tapi bagaimana agar tetap tanaman kita bisa bertahan, walaupun awalnya ini sempat seperti terbakar sahabat, tanaman seperti terbakar karena saking panasnya, bukan karena gangguan jamur tapi karena cuaca yang sangat panas. Bagaimana cara menanam di tempat yang tidak ada airnya? Ini adalah pertanyaan yang ditanyakan banyak sekali para pekebun organik di musim seperti sekarang. Bukan tanpa alasan sahabat, bahkan Beli pun bahkan sampai vakum 2 bulan tidak bikin video karena dipusingkan dengan keadaan ini sahabat. Jadi ceritanya Beli flashback sedikit sahabat ya. Ceritanya adalah banyak tanaman yang mati di kebun karena tidak ada air.
Jadi kekurangan air, belum lagi kalau dulu mungkin tahun-tahun lalu air tidak ada, tapi sinar matahari tidak seterik sekarang sahabat, sehingga mungkin masih ada toleransi bagi tanaman. Akan tetapi 2 bulan terakhir sahabat, air tidak ada, sinar matahari begitu panas, sehingga banyak tanaman, tidak hanya tanaman sayuran yang baru sprout kemudian layu, tapi juga tanaman pisang yang sudah ditanam selama bertahun-tahun di area lain juga banyak yang gosong. Usut punya usut, beli sudah teliti, ini bukanlah penyebabnya adalah jamur, bukan sahabat, bukan fusarium, bukan juga bakteri, tapi karena cuaca panas, karena daun menjadi seperti terbakar, kemudian agak layu seperti itu sahabat, kelihatan tidak segar karena terik sinar matahari yang begitu ekstrim di daerah Beli di Buleleng, Singaraja. Jadi bagi sahabat yang mengalami hal serupa, simak video ini sampai habis sahabat. Bagaimana cara Beli menanggulanginya? Yang pertama, Beli hadapi dengan rasa menerima keadaan, dan kemudian Beli mencari solusi baik dari pengalaman maupun referensi. Kemarin sempat kebingungan juga sahabat karena sumber air juga di sini tidak ada. Jadi terpaksa Beli mencari alternatif lainnya dan Beli menemukan beberapa solusi. Beruntungnya itu berhasil Beli terapkan di kebun Beli. Yang pertama adalah bagaimana sahabat tetap menciptakan kebun yang tetap organik. Jangan coba-coba di musim seperti ini mau menambahkan pupuk kimia sintetis sahabat. Jangan sampai. Tetaplah organik. Bila mau memupuk silahkan tambahkan pupuk kompos. Meskipun sedikit, yang penting ada nutrisi. Gunakan kompos yang masih sedikit basah sahabat ya. Masih basah, masih lembab, sehingga bisa menjadi sumber juga bagi mikroorganisme untuk membantu mikroorganisme itu berkembang dan kemudian menyediakan makanan bagi tanaman. Yang kedua sahabat, yang paling penting adalah jangan melakukan pembakaran apapun di areal kebun. Jadi ini yang banyak sekali terjadi kesalahan di musim kemarau karena banyak daun kering kemudian dibakar. Parahnya sahabat, membakar daun kering di permukaan tanah yang sudah panas kering seperti ini sahabat, ini bisa membunuh mikroorganisme yang ada di permukaan, dan ini akan memperparah dari tanaman tidak mendapatkan asupan air. Karena di sini kunci yang ketiga adalah bagaimana Beli konsisten menambahkan agen hayati, yaitu berupa mikoriza sahabat, yang Beli terus setiap minggu tambahkan sedikit demi sedikit, Beli campurkan di pemupukan kompos. Walaupun hanya sesendok gayung itu sahabat, kompos setiap 1 minggu sekali Beli tambahkan, asalkan di dalamnya sahabat tambahkan dengan mikoriza. Jadi mikoriza ini sudah banyak di pasaran sahabat bisa cari mereknya yang sahabat inginkan. Kalau sahabat berminat di BOTP Shop juga ada sahabat. Jadi sahabat tambahkan mikoriza ini, kompos yang sudah ditambahkan mikoriza ini di bagian paling pangkal yang dekat dengan batang bagian bawah ini sahabat. Karena infeksinya nanti mikoriza itu akan mulai menginfeksi dari bagian akar yang paling dekat dengan batang tanaman. Nah ini yang Beli ingin sahabat catat sahabat ya. Kemudian setelah itu sahabat, poin keempat ini terinspirasi oleh seorang ahli pertanian organik yang sangat terkenal di Asia Tenggara, yaitu John Jandai sahabat. Menurut beliau, dan Beli lihat sendiri bagaimana gulma menyelamatkan tanaman juga di musim kemarau. Jadi jangan sekali-sekali mengurangi gulma, atau terlebih di peralihan antara musim hujan ke musim kemarau. Jadi di sini gulma justru akan bermanfaat bagi tanaman, karena di daerah perakaran gulma itu juga banyak kemungkinan terjadi infeksi jamur mikoriza. Yang ini juga akan nantinya membantu justru pada tanaman induk kita. Jadi gulma jangan pernah dibasmi, apalagi menggunakan obat-obat kimia, racun kimia, itu jangan sahabat, karena ini akan membantu kita justru di musim kemarau panjang seperti ini. Di sini masih ada sedikit gulma yang masih warna hijau sahabat, tapi ada juga yang sudah kering sekali. Nah inilah perbedaan sahabat, padahal jenis gulmanya sama, tapi ada yang masih hijau, ada yang sudah kering. Ini Beli yakin yang masih hijau adalah terbantu dengan adanya mikroorganisme berupa jamur yang membantu bagaimana akar itu bisa mendapatkan air secara maksimal. Jangan lupa, walaupun tidak ada penyiraman, tapi di malam hari menuju ke pagi hari sahabat, itu ada embun sahabat, ada uap air yang mengendap di permukaan tanah berupa embun. Itu yang dimanfaatkan oleh mikroorganisme yang bisa juga nantinya akan membantu akar mendapatkan air. Jadi jangan berkecil hati bagi sahabat yang menanam di musim kemarau, terlebih jauh daripada sumber air. Nah bagi sahabat yang belum jelas atau belum merasa puas terhadap video ini, Beli rekomendasikan sahabat untuk menonton beberapa penjelasan dari ahlinya menanam di lahan yang tidak ada airnya. Jadi selain John Jandai tadi, sahabat tinggal ketik saja John Jandai, ini terkenal sekali di Asia Tenggara. Kemudian juga ada Jill Farran. Jill Farran ini sempat berbicara di suatu forum
bagaimana di era yang panas ini kita bisa menanam tanpa menggunakan air yang banyak. Dan ini rekomendasi sekali untuk sahabat yang ingin mencari literasi, mencari literatur sahabat, bagi sahabat yang tinggal di daerah yang susah airnya. Oh ya sahabat, sebelum undur diri, beli ingin ingatkan di musim kemarau ini beli membuat banyak sekali mikoriza untuk membantu sahabat. Jadi bagi sahabat yang ingin mendapatkan secara gratis silahkan. Jadi bagi sahabat yang ke BOTV Shop, mulai hari ini sahabat, mulai video ini tayang, akan mendapatkan 1 bungkus mikoriza yang bisa sahabat perbanyak. Bagaimana cara memperbanyaknya? Beli sediakan cara memperbanyaknya dalam 1 lembaran kertas yang bisa sahabat gunakan sebagai panduan perbanyakan mikoriza. Gratis hanya di BOTV Shop. Nah, oke sahabat, jadi di musim yang begitu panas terik seperti ini, hati-hati bagi sahabat yang berkebun sahabat ya. Hati-hati terhadap yang namanya dehidrasi. Jadi dehidrasi ini benar-benar jadi momok karena beli pernah pada tahun awal-awal di video YouTube sahabat. Saking semangatnya beli sampai lupa minum. Padahal di sekitar sini banyak sekali air kelapa, banyak sekali kelapa, maksud beli kelapa muda, tapi beli saking semangatnya jadi melupakan mengenai minum ini sahabat. Emang beli ke kebun tidak bawa bekal saat itu, dan kemudian beli mengalami blackout. Jadi seperti pingsan kemudian linglung sahabat. Ini adalah yang harus kita hindari, salah satunya dengan cara seperti ini sahabat. Jadi kalau ada kelapa silahkan dicari kelapa muda di sekitar sahabat. Kalau tidak ada, air juga bisa. Dan kalaupun tidak ada air sahabat, itu bisa juga digantikan dengan buah-buah yang mengandung air seperti jambu air, pepaya, semangka dan lainnya. Tapi kebetulan di sini beli ada kelapa muda. Jadi kita beli mau buat sahabat ya, mau bikin kelapa muda yang menurut beli Pak Pur sejak beli kecil sahabat. Jadi caranya sahabat bisa tiru cara beli, atau mungkin sudah juga sahabat pernah bikin sendiri di kebun. Nah, jadi di sini sejak beli kecil sahabat, beli diajarkan kalau minum air kelapa itu langsung saja daging buahnya dan airnya itu diminum. Jadi tidak langsung minum dari kelapanya sahabat ya. Kebiasaan lebih kepada kebiasaan beli sejak kecil sahabat. Jadi menyenangkan sekali kalau sudah ada kelapa muda. Nah, jadi pas sahabat ya, daging buah dari kelapa muda ini pas sekali, tidak terlalu tua, tidak terlalu tebal, juga tidak terlalu muda. Jadi ketebalannya daging buahnya sahabat, perhatikan, daging buahnya ini sangat lembut dan manis sahabat. Jadi dengan kondisi kelapa muda seperti ini bagi beli sangat ideal. Nah, sekarang beli mau pindahkan dulu airnya ke dalam gelas sahabat ya. Penuh, jadi kita minum lagi. Manis banget sahabat, karena emang air kelapa muda itu sangat tergantung dari tingkat kemanisannya, itu sangat tergantung dari apa yang nutrisi yang didapatkan dari bawah sahabat. Jadi kalau nutrisinya berimbang, nutrisinya itu didapat, maka hasilnya akan manis. Tapi kalau kesulitan mendapatkan nutrisi, maka rasa airnya akan hambar. Jadi bukan karena varietasnya juga sahabat, tapi lebih kepada bagaimana tanaman kelapa itu mendapatkan nutrisi yang lengkap sehingga bisa menghasilkan air kelapa yang manis, daging buah yang baik, tebal, dan kemudian lembut. Nah, sekarang kita lihat daging buahnya. Seperti apa daging buahnya. Jadi kalau di Bali sahabat, kebiasaannya bagian bawahnya harus dipas-pas terlebih dahulu. Jadi harus diambil terlebih dahulu. Kita bagian bawah dari kelapa ini kita kupas terlebih dahulu. Ini adalah kepercayaan atau kebiasaan dari orang Bali. Moment of truth. Iya, nah jadi daging buahnya seperti ini sahabat. Jadi ini pas banget. Nah, pas banget, jadi tidak terlalu tebal, tidak keras, tapi juga tidak terlalu lembut atau tipis.
Jadi yang seperti inilah yang beli paling sukai. Jadi siapapun pasti suka dengan kondisi daging buah kelapa muda seperti ini. Nah, sekarang beli akan, karena di sini tidak ada sendok, maka beli bikin sendoknya terlebih dahulu, sahabat. Nah, jadi bikin sendoknya kayak gini, sahabat ya. Kemudian daging kelapa mudanya ini, kita ambil seperti ini, sahabat. Nah, jadi seperti ini. Mantap banget. Jadi kalau daging buahnya itu pas, sahabat ya. Kalau daging buahnya itu pas, tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis juga, maka teksturnya akan seperti ini, sahabat. Dan gampang banget, padahal cuma pakai yang kayak gini, sahabat. Jadi nah, ini yang terakhir. Waduh, mantap banget. Nah, jadi seperti ini, sahabat. Air kelapa muda, terlebih dengan daging buahnya ini, sahabat, ini merupakan anti dehidrasi terbaik di musim kemarau yang terik seperti sekarang. Bahkan beberapa negara sudah terkena gelombang panas, mudah-mudahan Indonesia tidak, sahabat. Jadi kita tes rasa, sahabat. Tekstur daging buahnya luar biasa, sahabat. Manis. Tidak hanya air kelapanya yang manis, tapi daging buahnya pun manis dan lembut, sahabat. Jadi pas sekali. Beruntung beli kali ini mendapatkan kelapa, memetik kelapa yang usianya pas. Jadi kalau terlalu tua ini sudah agak keras seperti kelapa yang kita bisa gunakan untuk masak itu, sahabat. Tapi kalau terlalu muda juga daging buahnya tipis sekali. Jadi ini pas banget, sahabat. Luar biasa. Benar-benar mantap. Oke, sahabat, cukup sampai di sini video kali ini. Beli mau lanjut lagi. Jangan lupa untuk selalu berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa lagi di video-video beli berikutnya.